Dalam perjalanan cinta dan hubungan, kita sering terjebak pada keyakinan bahwa kebahagiaan sejati datang dari validasi dan kasih sayang orang lain. Namun bayangkan sebuah kehidupan di mana kegembiraan Anda tidak bergantung pada perhatian seseorang, di mana kesejahteraan emosional Anda tidak ditentukan oleh teks yang tidak dibalas atau komunikasi yang ambigu. Ini bukanlah angan-angan yang jauh. Ini adalah kenyataan yang dapat Anda capai hari ini melalui kebijaksanaan abadi dari Stoikisme, sebuah filosofi kuno yang menekankan ketahanan, kedamaian batin, dan hidup selaras dengan alam. Tapi bagaimana filosofi ini bisa berhubungan dengan keinginan Anda agar seseorang merindukan Anda? Dalam video kali ini, kita akan menggali lebih dalam pemahaman Stoikisme dan bagaimana prinsip-prinsipnya dapat mengubah pertumbuhan pribadi serta hubungan kita dengan orang lain secara radikal. Kita tidak akan berbicara tentang manipulasi atau strategi licik, melainkan tentang menjadi pribadi yang secara alami sulit dilupakan, mandiri, tenang, dan tulus. Dengan memusatkan hidup pada pengembangan diri, membangun kemandirian emosional, dan hidup di masa kini tanpa ketergantungan, kita menjadi pribadi yang menarik tanpa berusaha keras. Inilah paradoks yang indah. Dengan tidak mengejar perhatian, kita justru menjadi magnet bagi perhatian itu sendiri. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan tetap bersama kami sepanjang video ini yang dirancang secara menyeluruh untuk membantu Anda menjalani hidup yang lebih tabah, lebih kaya secara emosional, dan lebih bermakna. 1. Melepaskan keinginan untuk mengendalikan kaum Stoik, percaya bahwa sebagian besar penderitaan kita datang dari mencoba mengendalikan hal-hal yang di luar kendali kita. Kita menghabiskan banyak energi untuk mencoba mempengaruhi situasi, hasil, bahkan orang lain. Dan kita kecewa saat semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Namun, menurut Stoikisme, menyadari keterbatasan ini bukan berarti menyerah. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk pembebasan. Ini adalah jalan menuju kekuatan sejati, penguasaan diri. Alih-alih berusaha mengontrol dunia luar, kita diarahkan untuk fokus pada wilayah yang sepenuhnya berada dalam jangkauan kita. Pikiran, sikap, pilihan, dan respons kita. Disinilah letak kekuatan sejati kita. Disinilah kedamaian yang tulus bisa ditemukan. Filosofi ini tidak menyuruh kita pasif. Sebaliknya, ia mendorong kita untuk bertindak dengan niat, namun melepaskan keterikatan pada hasil. Kita tidak gagal hanya karena hasil tak sesuai harapan. Kita hanya menilai hidup dengan cara yang lebih jernih. Ketika kita menerapkan prinsip ini, kita menemukan bahwa ketenangan bukan datang dari mengontrol segala sesuatu, melainkan dari membangun ketahanan dan penerimaan. Kita jadi lebih lentur menghadapi perubahan, lebih terbuka terhadap kejutan, dan lebih damai dalam ketidakpastian. 2. Pertumbuhan diri bukan validasi eksternal. Pernahkah Anda merasa sedih karena tidak mendapat respons yang diharapkan? Atau merasa kosong saat tidak ada yang memberi perhatian? Ini adalah jebakan umum, mencari kebahagiaan dari luar. Tetapi Stoikisme menawarkan perspektif baru. Kebahagiaan sejati muncul dari dalam. Kaum Stoik mengajarkan kita untuk hanya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk menyukai, menginginkan, atau menghargai kita. Tapi kita bisa mengembangkan karakter kita, memperkuat batin kita, dan memperbaiki diri sendiri. Alih-alih menunggu seseorang merindukan kita bisa memilih untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Ironisnya, saat kita tidak mengejar validasi, kita justru menjadi lebih menarik. Orang-orang tertarik pada mereka yang percaya diri, penuh semangat, dan nyaman dengan diri sendiri. Dengan memperdalam nilai-nilai pribadi, mengejar hobi baru, dan berinvestasi dalam pertumbuhan diri, kita membangun daya tarik sejati yang tidak bisa dipalsukan. Ini bukan berarti kita menolak hubungan atau koneksi. Sebaliknya, Stoikisme membantu kita membangun hubungan berdasarkan saling menghormati, bukan ketergantungan. Kita bisa mencintai tanpa kehilangan diri kita. Dan itulah inti dari kebebasan sejati. Ketiga, kemandirian dan ketahanan emosional. Salah satu wawasan terbesar Stoikisme adalah, meskipun kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita,
kita selalu bisa memilih bagaimana kita merespons. Filosofi ini tidak menyuruh kita untuk mematikan perasaan. Justru sebaliknya, kita diajak untuk menyadari, memahami, dan mengelola emosi kita dengan bijak. Kita belajar untuk tidak diperbudak oleh kemarahan, ketakutan, atau kekecewaan. Misalnya, saat seseorang mengecewakan Anda atau situasi berjalan tak sesuai rencana, Anda bisa memilih untuk tidak membiarkan emosi negatif menguasai hari Anda. Anda bisa memilih untuk tetap tenang, tetap rasional, dan tetap selaras dengan nilai-nilai Anda. Kemandirian emosional ini tidak menjauhkan kita dari orang lain, justru memperkuat hubungan. Kita bisa hadir sepenuhnya dalam hubungan tanpa menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain. Kita mencintai karena kita ingin, bukan karena kita butuh. Dengan menyelaraskan hidup kita pada prinsip-prinsip alami dan menerima ketidakkekalan hidup, kita membangun ketahanan yang dalam. Kita menjadi seperti batu karang di tengah badai, tetap kokoh, tetap tenang. 4. Mengembangkan kehidupan yang bermakna. Filsuf Stoik seperti Seneca, Marcus Aurelius, dan Epictetus percaya bahwa hidup yang baik bukanlah tentang mengejar kekayaan atau popularitas, melainkan tentang hidup yang selaras dengan kebajikan dan nilai-nilai sejati. Stoikisme mendorong kita untuk bertanya, apa yang benar-benar penting bagiku? Dan lebih dari itu, ia mendorong kita untuk hidup setia pada jawaban itu. Hidup yang bermakna bukan soal pencapaian besar, tetapi tentang konsistensi dalam hal-hal kecil. Berbicara dengan kejujuran, bertindak dengan niat baik, dan hadir sepenuhnya di momen ini. Filosofi ini membebaskan kita dari tekanan untuk mengejar validasi eksternal dan mengarahkan kita untuk menyalurkan energi ke dalam hal-hal yang bisa kita pengaruhi, yakni sikap, pilihan, dan bagaimana kita merespons dunia. Penting juga untuk diingat, penderitaan dan kesulitan bukanlah penghalang kebahagiaan. Dalam stoikisme, mereka adalah peluang. Peluang untuk tumbuh, belajar, dan menjadi lebih welas asih. Hidup yang bermakna tumbuh dari tindakan kecil, kebaikan sehari-hari, refleksi dalam keheningan, perawatan diri, dan penghargaan terhadap keindahan dunia. Semua itu membentuk kehidupan yang dijalani dengan penuh perhatian dan keberanian. Dan yang terpenting, perjalanan ini tidak perlu dijalani sendiri. Kita saling mendukung, berbagi kebijaksanaan, dan tumbuh bersama. Dengan merangkul stoikisme, kita tidak hanya menghadapi tantangan hidup dengan kepala tegak, tetapi juga menemukan makna dalam setiap langkah yang kita ambil. Kita belajar untuk melepaskan hal-hal yang tak bisa kita kendalikan, menyelami masa kini, dan membangun koneksi yang sehat dan bermakna. Jalan hidup stoik bukanlah jalan bebas hambatan, tetapi jalan dengan arah yang jelas. Ia menawarkan ketenangan dalam ketidakpastian, kekuatan dalam kerentanan, dan kebebasan dalam kedisiplinan. Ketika kita mulai menjalani hidup berdasarkan prinsip-prinsip ini, kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari hal-hal eksternal, melainkan dari hidup yang setia pada diri kita sendiri. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan yang penuh pencerahan ini. Mari terus temukan dan kembangkan kebijaksanaan ini bersama. Jangan lewatkan video berikut yang telah saya siapkan di layar. Sampai kita terhubung kembali, ingatlah, perjalanan terpenting adalah perjalanan ke dalam diri Anda sendiri.